Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oke Bro 88. Pada pembahasan kita kali ini adalah tentang denah dan skala. Pembahasan soal latihan uji kompetensi 1 yang ada di halaman 76 hingga 78. Buku paket Esis Erlangga. Nah, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal uji kompetensi 1. Pada pembahasan kali ini juga termasuk ke pembahasan bagaimana cara mengerjakan pada tugas saya sebelumnya sebagai evaluasi dari tugas kemarin. Nah, yang pertama silahkan anak-anak siapkan dulu buku paketnya. Simak baik-baik bagaimana cara mengerjakannya. Tentunya jangan di skip supaya anak-anak tidak terlewat sebuah informasi yang mungkin itu simple tapi itu sangat penting. Kita mulai ya. Soal ini ada di buku paket halaman 76. Nah, pada soal ini untuk soal nomor 1 ya. Sebuah sekolah berada pada koordinat sekolah berada pada koordinat. Nah, sekolahnya di sini berarti berada pada koordinat E3. Berarti jawabannya adalah E3. Kemudian yang nomor 2, tempat yang berada pada koordinat H5 adalah H5. Ini H5. Nah, berarti ini ya, yaitu H5 taman. Nah, nomor 3, toko buku berada di arah titik-titik-titik dari bengkel. Toko buku ini, toko buku berada di arah titik-titik-titik dari bengkel. Maka yang menjadi acuan yang mana? Bengkelnya apa toko bukunya? Yaitu toko buku berada di arah titik-titik dari bengkel. Maka bengkel menjadi acuan. Berarti arahnya kemana? Dari sini ke arah ini kan ya. Kemarin sini utara, selatan, barat, timur. Timur laut, barat laut. Kemudian di sini ada barat daya. Kemudian sini adalah tenggara. Nah, arah panahnya dari atas ke arah kanan bawah, berarti dari sini ke arah kanan bawah ke arah tenggara. Berarti toko buku berada di arah dari bengkel. Oh, sorry. Saya salah arah. Bukan yang ini ya. Mana penghapusnya? Nah, kita ganti warna. Toko bukunya sorry di sini, yang ini ya. Nah, berarti arahnya ke sini. Toko buku berada di arah, berarti dari tengah ke sini kan ya, di arah timur. Maka jawabannya adalah timur. Nah, tempat berikut yang tidak berada di sebelah tenggara bengkel. Jadi bengkelnya di sini, ini bengkelnya. Arah tenggara itu kan ke sini. Nah, yang ada di tenggara bengkel itu apa saja? Sekolah, rumah Bayu, toko kue. Tempat berikut yang tidak berada di sebelah tenggara. Sekolah di sebelah tenggaranya ya. Toko kue ya, ini ya toko kue. Kemudian rumah sakit enggak, rumah Bayu iya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 5, koordinat titik C dan D
Ya, koordinat titik C dan D berturut-turut adalah C. C mana C? Nah, ini C yang datar min 2, yang tegak min 2. Berarti koordinat C yaitu min 2, min 2. Kemudian koordinat titik D yang datar itu 2, yang tegak min 2. Berarti koordinat D 2, min 2. Jawabannya yaitu nah ini ya, yang B. Untuk soal nomor 1 sampai 5 saya rasa masih sangat mudah ya, anak-anak tidak ada kendala. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal nomor 6, di soal nomor 6 ini sudah kita masuk skala. Tolong perhatikan baik-baik kalimat pada soal, apa yang ditanyakan dan apa saja yang diketahui. Mengingat dari tugas saya sebelumnya terkait skala, yang ditanya jarak sebenarnya, anak-anak menggunakan rumus jarak pada peta. Nah, itu yang serba kebalik gitu. Hati-hati. Supaya tidak lupa, saya tuliskan dulu segitiganya. S, JP, JS. Oke ya. Nah, jarak P ke G pada jarak kota P ke kota G adalah 675 km. Berarti yang diketahui jarak sebenarnya adalah 675 km. Anak-anak bisa pakai acuan. Kalau satuannya itu bukan cm, itu berarti jarak sebenarnya. Karena nggak mungkin jarak di peta itu pakai kilometer atau meter. Segede apa gitu petanya. Nah, kemudian skala itu adalah 1:5 juta. Nah, gini ya. Yang ditanyakan adalah jarak kota P ke kota G pada peta. Berarti yang ditanya adalah jarak pada peta. Nah, tolong perhatikan di sini. Sebelum kamu menjawab, memasukkan angka-angkanya, tulis dulu rumusnya. Jarak pada peta yaitu sama dengan mencari jarak peta berarti S kali JS atau JS kali S, terserah dibolak-balik tidak masalah karena perkalian. S kali JS. Skalanya berapa? 1:5 juta. Nah, JS-nya perhatikan ini. Karena ini masih kilometer, kita rubah menjadi sentimeter. Kilometer ke sentimeter itu turun 5. Berarti jadi 675, nolnya 5 tuh 23. Gini ya. Sehingga kalau dikalikan ini sentimeter, dikalikan dengan JS, JS-nya berapa? Pakai yang ini, jangan pakai yang ini. Rumusnya ditulis dulu biar apa? Biar tahu oh ini kali, maka di sini juga kali. Kali JS, JS-nya 675 tuh 23 tuh 2. Nah, nolnya 5 saya coret 5, di sini saya coret 5. Sudah ya? Nah, 675 kita bagi dengan 5. 675 bagi 5 1, 5. Kita hitung 1, 7, 3, 15, 25, 5. Berarti 13,5. Karena ini menggunakan sentimeter, maka di sini juga sentimeter. Berarti jawabannya adalah 13,5 cm. Sudah ya? Ini masih mudah. Hati-hati dan teliti dalam membaca serta memasukkan angka seperti ini. Kemarin banyak yang salah di sininya, rumusnya nggak ditulis sehingga
ini harusnya dikali, nulisnya dibagi. Atau ini harusnya dibagi, nulisnya dikali. Hati-hati dalam penulisan itu. Di soal nomor 7, jarak dua kota sebenarnya adalah 120 km. Jika jarak kedua kota itu pada peta itu adalah 6 cm, maka berapa skalanya? Yang diketahui jarak pada peta 120 km, kita jadikan cm ya. Jadinya 120, nah 12 juta cm. Kemudian sorry, ini bukan JP tapi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya yaitu 6 cm. Yang ditanya yaitu skala. Nah, jawab. Saya taruh sini. Skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya berapa? 6 cm. Yang ini. Jarak sebenarnya 12 tuh 23 cm. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka kita akan nemu dibagi 6 masih 1, 12 bagi 6 masih 2. Berarti 1/2 juta. Nah gini. Berarti jadi skalanya 1/2 juta. Jawabannya adalah yang D. Ini ya. Yang ini ya. Karena ini warnanya putih. Jadi jawabannya adalah yang ini. Soal berikutnya yang nomor 8. Diketahui jarak sebuah peta, skala sebuah peta adalah 1/200.000. Jarak antara kota A dengan kota B pada peta tersebut adalah 4,8 cm. Jarak kedua kota tersebut yang sebenarnya adalah, nah kalau ini berarti yang diketahui skala yaitu 1/200.000. Biasakan kalau kita mengerjakan soal-soal cerita seperti ini, tulis apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang dicari, supaya apa? Kita tidak salah dalam menjawabnya. Nah, kemudian jarak kota A dengan kota B pada peta berarti apa? Jarak pada petanya yaitu 4,8 cm. 4,8 cm. Jarak kedua kota tersebut yang sebenarnya adalah, nah berarti yang ditanya jarak sebenarnya. Nah, jawab. Mencari jarak pada peta rumusnya itu kan skala, mencari jarak sebenarnya itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Tolong rumus ini ditulis dulu. Jangan langsung ditulis perkaliannya. Kalau langsung ditulis perkaliannya, kamu nanti mesti keliru pada saat mencari jarak pada peta. Ini jarak sebenarnya ya, Nah, berarti jarak sebenarnya sama dengan JP-nya berapa? JP-nya 4,8 dibagi skalanya berapa? 1/200.000. Nah, kalau anak-anak kesulitan ngitung kayak gini, gunakan hitungan pecahan yang sudah kita bahas di bab 1 dulu, yaitu 4,8 sama dengan 48/10. Pembagian kita rubah jadi perkalian, pembagi kita balik 200.000 per 1. Dibagi 10 masih 1, dibagi 10 masih 20.000. 48 kali 20.000, 48 kali 2 96, nolnya tuh 234.
sentimeter. Kalau kita jadikan kilometer berarti 96 1 2 3 4 ke kilometer maju 5 1 2 3 4 5 berarti 9,6 kilometer. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Yang ini ya. Nah, yang ini ya. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Di soal nomor 9, Pak Rahmat mengendarai mobil menuju kota Medan yang berjarak 200 km dari kota tempat tinggalnya. Sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Jarak antara kota tempat tinggal Pak Rahmat dengan kota Medan pada peta adalah, nah ini yang dicari berarti jarak pada peta. Sama caranya ya, yang diketahui jarak sebenarnya yaitu 200 km. Kita rubah ke cm dulu, jadi 20 juta cm kali 100.000 ya. Kemudian skalanya yaitu 1:1 juta. Yang ditanyakan adalah berapa jarak pada petanya. Nih, yang ditanya adalah jarak antara kota tempat tinggal Pak Rahmat dengan kota Medan pada peta. Nah, ini yang digarisbawahi. Ini ya. Jadi jarak pada peta. Mencari jarak pada peta bagaimana? Jarak pada peta itu sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Berarti jarak pada peta sama dengan skalanya adalah 1:1 juta dikali jarak sebenarnya yaitu 20 juta. Sehingga bagi 1 juta bagi 1 juta. 1 kali 20 masih 20 cm. Sehingga jawabannya, nah ini D, 20 cm. Soal terakhir untuk yang pilihan ganda. Jarak antara dua buah kota adalah 348 km. Jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 4,8 cm. Skala peta tersebut adalah berarti yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berapa? 348 km. Kita jadikan cm. 348 nolnya 5 tuh 2 cm. Kemudian jarak pada peta yaitu 4,8 cm. Yang ditanya yaitu skala. Mencari skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Boleh ditulis begini, boleh juga ditulis JP banding JS. Gitu ya, bebas mau yang mana. Nah, jarak pada peta yaitu 4,8. Jarak sebenarnya yaitu 348 tuh 3. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan koma ini supaya kita tidak ada penyederhanaan atau pembagian dengan bilangan desimal gitu ya. Maka cara yang bisa kita gunakan adalah gini, 4,8 ini yang atas saya kali 10, maka yang bawah juga saya kali 10. Supaya apa? Supaya yang atas hilang komanya. Berarti yang atas ini menjadi 48, yang bawah ini menjadi 348, nolnya 6. Nah, gini ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan.
Yang atas kita bagi berapa ini? Kita bagi 12 dulu, masih dibagi 12 masih 4. Yang ini dibagi 12 masih 29. Berarti 4 per 29 itu 23 itu 23. Sekarang kita bagi aja 29 juta dengan 4 dibagi 4 masih 1. Kalau yang bawah dibagi 4 itu masih 7.250.000. 1. Berarti skalanya adalah 1 banding, oh, tidak ada 3. Oh, sorry. Saya salah menghitung ya. Saya ulangi lagi. Nah, di bagian ini, sorry, ini bukan 348 tapi 384. Saya yang kurang teliti. Yang diketahui jarak pada jarak sebenarnya 384 km sama dengan 384 itu 23 itu 2 cm. Jarak sebenarnya yaitu jarak pada petanya 4,8 cm. Yang ditanya adalah skala. Nah, jawab. Mencari skala sama dengan J P per JS. JP nya 4,8, JS nya 38472 Ini kita kalikan atas kali 10, bawah kali 10. Berarti di sini 48, yang bawah jadi 384123123. Sehingga kalau kita sederhanakan 384 kita bagi dengan 48, yang atas dibagi 48 masih 1, yang bawah dibagi 48 masih 8, sehingga 1 per 8 juta. Nah, ini skalanya. Berarti jawabannya yang C. Ya, yang ini ya. Nah, yang C. 1 banding 8 juta. Jadi skala adalah 1 banding 8 juta. Nah, gini. Oke ya, bisa ya. Nah, untuk soal berikutnya, yang Romawi B ini adalah soal isian. Isian untuk yang Romawi B ada 5 nomor, saya bahas juga. Nanti anak-anak tugasnya adalah mengisi jawaban di Google Form. Di sini rumah Mita berada di koordinat rumah Mita. Nah, rumah Mita itu yang ini. Sebentar saya ganti. Rumah Mita ini. Rumah Mita ada di koordinat A3. Berarti A3. Tempat yang berada pada koordinat D2. D2 yaitu apa ini? Saya lihat dulu. Rumah yang berada pada koordinat D2 yaitu pasar. Di sini pasar, yaitu yang ini, D2 itu yang ini. Untuk sistem koordinat masih mudah ya, anak-anak pasti bisa. Sama halnya dengan ini. Koordinat titik A dan titik B pada gambar tersebut adalah, nah, koordinat titik A dulu. A yang datar di angka berapa ini ya? Pas pada garisnya. Yang datar di angka 5, yang tegak ke atas bawahnya dia lurus di atas bawah di angka 0, berarti 5,0. Untuk koordinat B yang datar ini, yang datar ini di angka -2, yang tegak ini di angka 3. Berarti koordinatnya adalah -2,3. Sistem koordinat masih mudah. Nah, berikutnya sebuah lahan memiliki ukuran 10 meter kali 8 meter. Lahan tersebut digambar dengan skala 1:200. Ukuran lahan tersebut pada gambar adalah
Perhatikan ini sekaligus membahas soal latihan yang kemarin, yaitu latihan 3 yang nomor 4, 6, dan 9. Untuk soal nomor 4 ini, perhatikan cara pengerjaannya. Yang diketahui ada lahan berukuran berbentuk persegi panjang. Ukurannya yaitu 10 meter, ini adalah panjangnya, dan lebarnya itu adalah 8 meter. Maka yang diketahui yaitu panjang sebenarnya, saya kasih S saja ya. Panjang sebenarnya yaitu 10 meter, kita jadikan cm, 1000 cm. Lebar sebenarnya yaitu berapa? Lebar sebenarnya yaitu 8 meter sama dengan 800 cm. Skalanya 1:200. Yang ditanyakan ukuran pada gambar atau pada peta. Maka ini karena ukuran pada peta berarti sama halnya dengan mencari jarak pada peta. Kita cari dulu panjang pada gambar. Saya kasih G ya. Gambar gini wis. Panjang pada gambar berarti mencari jarak pada gambar, ingat kembali segitiganya, jarak peta atau jarak gambar ini ya, skala jarak sebenarnya. Kalau kita mau mencari jarak pada gambar berarti skala kali jarak sebenarnya. Berarti skala dikali dengan, karena yang ini kita cari panjang, maka di sini yang P-nya berapa? 1000 kali panjang sebenarnya. Skalanya 1:200 kali panjang sebenarnya 1000 dibagi 200. Nah, 1 masih 5, berarti 5 cm. Sama halnya untuk yang mencari lebar pada gambar, yaitu sama dengan skala dikali lebar sebenarnya. Skalanya berapa? Skalanya 1:200. Lebar sebenarnya yaitu 800. Jawabannya 4 cm. Nah, tolong perhatikan apa yang ditanya ya. Yang ditanya adalah ukuran gambar. Maka ukuran gambar kamu boleh nulis macam-macam, boleh ditulis begini. Ini boleh ditulis seperti ini ya. Panjang gambar sama dengan 5 cm, kemudian lebar 4 cm. Nah, ditulis seperti ini boleh. Atau kamu boleh juga menulisnya cukup dengan begini. Ukuran gambar adalah 5 cm kali 4 cm. Ini juga boleh. Tapi jangan dijawab dengan menggunakan luas, karena yang ditanya adalah ukuran gambar. Kemarin untuk soal nomor 6 yang ditanya adalah ukuran gambar, harusnya dituliskan model seperti ini. Jawabannya yang ditulis adalah luas. Sekali lagi perhatikan baik-baik kalimat soal. Kemudian di soal nomor 5, nah ini pada denah diketahui nih ya, kita pada denah tanah Pak Rahmat digambar dengan bentuk persegi panjang berukuran 12 cm dan lebar 8 cm. Kemudian skalanya 1:300. Luas tanah Pak Rahmat sebenarnya yang diketahui, nah, saya bisa tuliskan begini. Panjang gambar yaitu 12 cm, lebar pada gambar yaitu 8 cm. Skalanya
1/300. Nah, yang ditanya adalah luas sebenarnya. Nah, kalau kita disuruh mencari luas sebenarnya, maka kita harus hitung dulu panjang ini sebenarnya dan lebar sebenarnya. Maka jawab untuk mencari, kita cari dulu panjang sebenarnya, yaitu bagaimana caranya? Panjang pada peta atau panjang pada gambar dibagi skala. Panjang pada gambar 12 cm dibagi skalanya 1/300. Ini sama dengan 12 cm dikali 300/1, yaitu 3600 cm. Kita jadikan meter, jadinya 36 meter. Lebar sebenarnya berarti ya lebar pada gambar dibagi skala, yaitu lebar pada gambarnya 8 cm dibagi skalanya 1/300. 8 kali 300/1 sama dengan 2400 cm, sama dengan 24 meter. Satuan ini jangan sampai ketinggalan ya. Belum selesai. Nah, karena yang ditanya adalah luas sebenarnya, maka luas sebenarnya berarti sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya berapa? 36 dikali 24. Jadinya berapa? 36 dikali 24, yaitu 864 meter persegi. Satuannya jangan sampai lupa. Jadi luas tanah Pak Rahmat adalah 864 meter persegi. Nah, kalau ada tugas dari saya untuk Google Form, nanti jawabannya silakan langsung diisi di jawaban akhir saja. Ya, tidak perlu pakai cara. Oke, saya rasa itu pembahasan kita kali ini. Tugasnya hari ini adalah nanti tugasnya mengerjakan uji kompetensi 2 yang ada di halaman 79. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.